juga ya. Ya nanti akan menghasilkan apa namanya kecenderungan yang goblok lah. Ada supaya nanti ketika besar tuh nggak, aduh aku harus ngapain. Anak kecil ya biarkan saja dia berkreasi, apapun yang dia lakukan ya itu benar. 5, 4, 3, 2, dan 1. Selamat datang di Beneran Peka Podcast. Kali ini bahas tentang penipuan pola pikir manusia di industri kreatif. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang fajar ya. Fajar menjelang pagi. Ibu mau bahas soal kreativitas kreatif. Barusan lihat KBBI, katanya kreatif itu daya cipta. Menurut Abah, pengertiannya kalau dari sisi atau dari segi terminologi gimana sih? Kan itu baru dari etimologi ya, dari segi bahasa. Atau yang dari Abah pahami deh soal kreativitas itu gimana? Kreatif itu sebenarnya suatu ciptaan yang dihasilkan dari produk pikir manusia. Jadi ketika manusia ini berpikir, lalu pemikirannya itu dilakukan, diekspresikan sehingga menghasilkan produk yaitu kreatif. Kalau hanya mikir saja tanpa dilakukan, ya tidak bisa dikatakan kreatif. Terus melakukan tanpa dipikirkan, Gimana? ya salah juga. Jadi apapun karya, apapun hasil yang tercipta itu ya, yang abadi itu ya produk pemikiran yang dilakukan, itu baru karya cipta, daya cipta. Disebut dengan kreatif. Itu perspektif apa lah. Kalau kreativitas ini identiknya sama bidang apa sih? Ya hal apapun harus menjadi kreasi, harus menjadi kreatif. Ketika di masa muta'alim, di masa menjadi seorang pelajar, ya kreatif itu ketika kita banyak baca, banyak mutola'ah, lalu banyak berdiskusi, banyak berdialog gitu kan. Lalu hasil diskusinya, hasil dialognya, hasil pemikiran kita itu dilakukan sehingga menghasilkan karya-karya, menghasilkan kreasi-kreasi yang bisa diterima oleh halayak publik. Itu. Tapi ketika sudah masuk pada era, pada level rumah tangga, ya kreatif itu bisa, misalkan kita harus punya kreasi bagaimana minuman, makanan yang bisa disukai oleh suami, oleh anak, oleh tamu yang datang ke rumah, gitu kan. Produk-produk kreasi masakan-masakan khas Indonesia, khas Nusantara itu kan produk pikir, itu sebenarnya itu produk pikir masyarakat Indonesia yang dulu, sehingga menghasilkan resep makanan, resep minuman yang bisa dikonsumsi oleh manusia sehingga resepnya itu luar biasa bagusnya.
lalu kreasi apapun, misalkan tata rumah tangga, tata rumah, tata ruang, tata apa harus ya, kreatif itu harus berbagai bidang ya, berbagai sektor kalau menurut apa itu. Kalau kreativitas itu sendiri tertanam di dalam diri seseorang, tertanam di dalam diri setiap manusia, ataukah orang-orang tertentu aja? Sebenarnya setiap manusia itu pasti memiliki jiwa kreasi, memiliki apa namanya, daya untuk melakukan sesuatu itu yang menghasilkan kreasi. Ya, setiap manusia memiliki itu. Cuman di dalam perjalanan hidupnya kan ada yang malas, ada yang ini sangat sulit untuk dilakukan, ya banyaklah apa namanya rintangan dan hambatan untuk melakukannya kan gitu. Itu pun tergantung manusianya. Lalu Abah, menurut Abah, atau ini sesuatu yang bukan ibu doang ya yang merasakannya atau memikirkannya, menurut ibu kreativitas itu muncul, ide-ide yang gitu ya, ide teh muncul ketika keadaan kitanya lagi baik atau keadaan kita lagi down juga ada kreativitas itu dipengaruhi sama sesuatu enggak sih kualitas Sebenarnya kreativitasnya? kreasi yang timbul pada diri kita itu ketika kita apanya melihat sesuatu, melihat objek sesuatu sehingga menimbulkan inspirasi, mendatangkan motivasi, gitu kan? Itu biasanya ada objek. Tapi ada kreasi yang sifatnya subjektif. Ketika kita berpikir, ketika kita sedang baca buku, ketika kita sedang mutolaah, ketika kita sedang berdialog, ketika kita sedang berkomunikasi, berdiskusi dengan siapapun, nah kreasi itu tumbuh muncul. Kreativitas itu akan datang begitu. Jadi sebenarnya kreatif itu timbul dari berbagai apa nih, hubungan antara objek dan subjek sebenarnya. Antara subjek memandang objek, objek yang dipandang oleh subjek, baru menimbulkan kreatif sebenarnya. Jadi ide-ide kreatif gitu ya? Ya, ide kreatif itu datang ketika kita melihat objek atau ketika kita sedang berinteraksi gitu. Itu biasanya suka muncul, suka timbul lah. Kayak misalkan kita melihat sesuatu karya, lalu menurut kita itu ada kurangnya di sini, lalu kita membuat sesuatu yang nggak ada kekurangan itu gitu, membenahi yang itu sama kreatifnya juga nggak? Nah, kalau itu termotivasi ketika melihat karya orang lain, hasil kreasi orang, lalu kita lihat, nah itu termotivasi dari hasil karya orang lain, sehingga kita ingin membuat, meskipun buatan kita itu tidak mungkin sama, tidak mungkin sama dengan sama persisnya hal yang pertama kita lihat, tidak mungkin sama, pasti berbeda lah. Itu namanya apa, termotivasi, terinspirasi dari karya orang. Iya. Abah kan juga bergelut di bidang ekonomi, usaha gitu ya, terutama dalam sumber daya alam di lingkungan Abah, dalam perikanan gitu ya, dan sebagainya. Lalu bagaimana Abah memandang sekarang yang industri-industri yang kreativitas ini ke industri kan ya, industri-industri kreatif. Kalau dulu kan hanya sebatas TV konvensional gitu kan ya, radio konvensional. Yang sekarang kan penontonnya udah nggak lagi, segmen penontonnya beda lah gitu. Sekarang udah beralih ke digital gitu ya.
bahkan ke platform-platform yang udah berbayar gitu untuk mendapatkan kualitas konten yang menurut dia kualitasnya lebih baik gitu dibanding yang konvensional menurut mereka gitu, lebih cocok kepada mereka. Nah, Abang memandang industri kreatif di Indonesia sendiri itu sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang menantang atau bagaimana? Ya kalau melihat apa namanya perkembangan di era teknologi, nah, kita berpikir dulu sejenak bahwa ruang dan waktu itu tidak pernah berubah. Ruang dan waktu. Tidak pernah berubah. Ruang dan waktu tidak pernah berubah. Tapi yang berubah itu adalah datang dan perginya ciptaan Tuhan. Nah, yang berubah itu karena datang dan perginya ciptaan Tuhan. Ya, salah satunya ciptaan Tuhan ya manusia. Ya manusia itu sebagai makhluk yang memiliki anugerah akal, sehingga dari akal manusia itu melahirkanlah apa yang perubahan ruang dan waktu itu. Jadi kita dikatakan sebagai perubahan zaman gitu, perubahan apa namanya waktu gitu. Nah, ketika di era sekarang itu apa namanya industri digital, industri apapun yang berkembang di era sekarang itu merupakan apa namanya hasil dari pola pikir manusia yang dipraktikkan sehingga menghasilkan teknologi, sehingga menghasilkan informasi gitu, sehingga seperti merubah zaman, seperti merubah waktu, padahal bukan zaman dan waktunya yang berubah, akan tetapi itu apa namanya produk pikir manusianya yang apa namanya yang terkritisi. Kalau dulu misalkan kenapa dulu dengan sekarang berbeda, ya produk pikir sekarang berupa teknologi, berupa informasi itu merupakan kritikan terhadap produk-produk pikir dahulu. Oh gitu, kritikan. Ya, kritikan gitu. Itu di samping kritikan ini apa namanya ada pengaruh juga pola pikir dari perkembangan ilmu pengetahuan yang ditemukan manusia sebenarnya. Lalu menurut Abah, kiblat teknologi sekarang itu kemana ya? Dari pengamatan Abah pribadi gitu. Ya kalau ngomongin kiblat teknologi di masa sekarang, ya kita berada pada dua poros sebenarnya, Eropa dan Cina sebenarnya. Gitu. Eropa dan Cina. Ya mau tidak mau kiblat teknologi yang sekarang beredar ya dikuasai oleh Eropa dan Cina. Dan banyak platform juga yang emang platform buatan Cina gitu kan, yang menggunakannya kita, dan ketika ada apa-apa kita kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena datanya udah keambil gitu loh. Ya sebenarnya Indonesia pun bisa membuat apa namanya produk teknologi yang bisa dipakai untuk masyarakat Indonesia sendiri, ketika bangsa Indonesia ini sudah mampu menciptakan kebutuhan teknologi yang dibutuhkan sekarang, yang beredar sekarang, gitu kan? Membuat aplikasi, kemudian aplikasi sinkronnya dengan apa, sehingga kebutuhan yang berhubungan dengan teknologi itu sudah bisa diadakan, itu bisa apa namanya bisa berpisah dengan apa produk-produk teknologi yang lahir dari Eropa dan Cina sebenarnya. Iya.
sebenarnya kita nggak kekurangan sumber daya manusianya gitu. Banyak juga yang paham, banyak juga yang bisa bikin juga. Cuman kan tergantung diberi kesempatan atau tidak gitu kan ya. Ya Dan regulasi pemerintah. kalau sumber daya manusia bisa dikatakan banyak, tapi yang ahli, yang ahli betul-betul ahli dalam teknologi, terhitung. yang betul. Soalnya kan ini salah satu tujuan dari agama itu ya kita harus menjadi ahli, menjadi betul-betul orang ahli. Nah, berarti kita pun harus memiliki ahli teknologi. Kalau ahli agama, ahli tata negara, ahli ekonomi, ahli politik kan banyak gitu kan. Tapi di samping perkembangan era teknologi itu ya kita pun harus memiliki ahli-ahli yang berada di teknologi gitu, agar betul-betul mampu menciptakan perkembangan teknologi ini yang bisa dipakai untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat Indonesia gitu. Itu saya sebenarnya sih kita harus punya ahli. Dan setiap konten-kontennya harus dikaitkan juga dengan kecintaan negara gitu ya. Menurut Abah gitu harus banget gitu setiap orang Indonesia. Ya sebenarnya kalau konten setiap orang kan beda-beda ya gitu, maksudnya itu tergantung kecenderungan orangnya, tergantung kecenderungan orang dalam konten. Biasanya kan orang membuat konten itu maaf nih, orang membuat konten itu ada yang finansial gitu kan, ada yang profit, ada yang ya hanya sebatas membuat konten saja, hanya sebatas ya mengupload saja atau apa kan gitu. Tapi kalau misalkan kita memiliki kepentingan sebagai jiwa nasionalis, kemudian jiwa religius gitu, ya pasti konten-konten kita pun akan berisikan tentang nasionalis dan religius. Berarti ada batasan nasionalisnya dan ada batasan religiusnya gitu. Jadi ya tergantung kecenderungan manusia dalam berkonten sebenarnya itu. Itu kan tergantung kreativitas manusia, dan kreativitas manusia pun tergantung kecenderungan manusia itu sendiri sebenarnya. Minimal dibumbui gitu ya. Ada bumbu-bumbu nasionalismenya, ada bumbu-bumbu kita punya agama gitu, nilai-nilai agama yang kita percaya, yang kita miliki gitu, yang kita punya ya, nilai-nilai. Ya kalau kita misalkan punya kepentingan dakwah agama, ya berarti isi kontennya bernuansa dakwah tentang agamanya gitu. Jadi kalau kita misalkan punya tujuan bahwa ingin memberitahu tentang tujuan negara, tentang dasar-dasar negara, ya berarti isi kontennya tentang tujuan negara dan dasar-dasar itu negara itu sendiri sebenarnya. Menyinggung yang Abah paparkan barusan soal orang ngupload aja gitu kan, tanpa berniat atau ada kepentingan tertentu gitu ya. Terus kesannya itu kita kalau di media sosial, kebanyakan masyarakat kita tuh jadi konsumtif gitu. Maksudnya kita yang mengkonsumsi konten-konten aja gitu, tanpa kita juga ikutan di sana gitu. Walaupun memang tidak harus semua orang menjadi content creator ya, cuman mau setidak-tidaknya kita enggak yang jadi pengamat doang, atau yang jadi penduduk yang di situ doang gitu, yang secara pasif gitu. Menurut Abah gimana? Ya sebenarnya kalau kita melihat itu kan sama saja dengan informasi yang orang tebar di kontennya, gitu kan. Ya yang penting kita melihat mana sisi yang memberikan ilmu pengetahuan terhadap kita, mana sisi yang ini tidak memberi ilmu pengetahuan terhadap kita, gitu kan.
Yang sekiranya ini memberikan ilmu pengetahuan terhadap kita, ya berarti apa namanya, dikonsumsi pun bagus. Karena setiap informasi yang datang kepada kita itu ya pasti akan memberikan pengaruh terhadap pola pikir kita. Ketika misalkan ini isinya memberi pengaruh jelek, ya berarti itu kita katakan ya kurang bagus gitu kan. Jadi itu saja, kita setiap informasi apapun, konten apapun yang bermanfaat atau tidak tergantung penilaian sudut pandang manusia itu sendiri. Ada ini bagus karena mungkin cocok dengan dia, ini nggak bagus ya karena mungkin nggak cocok dengan dia kan gitu. Itu saja sebenarnya antara kecocokan dan ketidakcocokan antara konsumen dengan yang memiliki konten, sebenarnya itu aja. Relatable-nya ya, yang memang banyak konten creator juga mengangkat itu gimana supaya cocok sama yang khalayak publiknya gitu. Kalau bicara lagi kreativitas nih, apakah kreativitas itu bisa dilatih sehingga nanti semakin bagus daya kreatifnya, daya ciptanya, ataukah itu sesuatu yang stagnan? Ya, yaitu dibiasakan agar terbiasa. Segala apapun ya dibiasakan dulu agar terbiasa. Kalau sudah dibiasakan kreatif, berarti kita akan menjadi manusia yang biasa kreatif. Jadi segala sesuatu dibiasakan dulu, baru akan menjadi terbiasa menjadi orang yang kreatif dalam hal berpikir, dalam hal berperilaku, yaitu dibiasakan saja dulu, nanti akan terbiasa pasti. Ketika berkreasi, baiknya itu kita dilakukan sendiri ataukah bareng-bareng ya? Ya itu bisa dilakukan sendiri, bisa dilakukan secara komunal. Kalau secara sendiri kan bisa kita bergerak bebas gitu. Kalau secara komunal kita harus bisa menyatukan dari pendapat banyak orang. Iya sih. Benar-benar. Agar pendapat orang itu bisa dilakukan bersama-sama. Entah persamaan visi ya, atau persamaan lainnya. Kreativitas. Kalau anak kecil supaya memiliki daya kreatif sejak dini itu gimana? Apakah ada supaya nanti ketika besar tuh enggak, aduh aku harus ngapain ya, tapi sejak kecil udah bisa menciptakan hal-hal yang menurut dunia anak kecil tuh bisaan gitu, tapi dunia anak kecil dulu gitu. Ya ketika dia di usia usia produktif, usia pertumbuhan, ya apapun yang dia lakukan ya kita apresiasi. Ya apapun yang dia inginkan ya kita apresiasi. Jangan sampai kita banyak melarang atau banyak memarahi anak kecil. Ya biarkan saja dia berkreasi, apapun yang dia lakukan ya itu benar. Kalau dia waktu kecil gitu. Ketika dia melakukan sesuatu yang bahaya, baru kita jaga, lalu kita ambil gitu sesuatu yang bahayanya gitu. Jadi jangan, anak kecil itu ya untuk berkreasi itu, untuk menjadi manusia yang kreatif itu ya biarkan dia melakukan apa yang dia mau, karena masih kecil kan. Gitu, biarkan saja. Lalu sebuah karya, bagaimana Abang memandang sesuatu yang dikatakan karya? Apakah semua hasil cipta, entah efeknya baik atau buruk, itu disebut karya, ataukah ada impact tertentu? Ya, semua karya, cuman karya itu ada yang memiliki nilai yang abadi, ada yang memiliki nilai yang hanya sebatas itu saja. Yang disebut karya yang memiliki nilai abadi itu dari kurun ke kurun manusia itu pasti dikenang dan itu pasti disebut-sebut oleh manusia. Berarti itu karyanya baik, karyanya bagus gitu.
Tapi ketika karya dari kurun ke kurun tidak disebutkan, berarti ya karya kurang baik. Oh itu jadi standarnya yang Ya, masuk karya itu bagus, hmm, ya kualitas atau nilai A, B, C, D-nya dari ya. situ ya. Oh iya, kalau bicara kreativitas itu bicara soal apa? Karya kan tadi. Nah, karyanya itu setiap orang punya kecenderungan juga gak, kayak misalkan terhadap produk atau terhadap jasa ataukah terhadap apapun yang dia ciptakannya. Ya itu karya itu ya kecenderungan manusia. Kecenderungan juga. Hasil kecenderungan manusia itu ya itu. Lalu Aba untuk generasi muda nih yang mungkin sekarang 20-an atau baru belasan tahun mau ke 20, kan itu sedang kadang-kadang tuh kayak udah mantap banget, udah bergeraknya tuh luas banget gitu ya. Apalagi dia udah tahu bagaimana perkembangan teknologi. Ada yang dia tuh tahu perkembangan teknologi, tapi dia tuh belum dari awalnya belum mendapatkan atmosfer yang baik lah untuk perkembangan dia. Nah, apa yang perlu diperhatikan untuk orang-orang semacam ini untuk dia bisa naik level lah gitu? Ya perlu pembimbing orang ahli gitu. Perlu pembimbing, perlu dibimbing, perlu pembimbing, dan yang membimbingnya orang ahli. Jadi jangan sembarangan pembimbing. Gitu. Kalau nggak ahli ya jujur aja nggak ahli gitu, ya harus ahli. Iya, gitu. Jangan ngaku ahli tapi dia nggak ahli gitu. Ya, itu sama aja penipuan terhadap hasilnya nanti gitu kan. Penipuan terhadap pola pikir manusia juga gitu kan. Oh, penipuan ya. Masuk penipuan juga ya. Ya nanti akan menghasilkan kecenderungan yang goblok lah gitu. Aduh. Untuk menutup nih, kira-kira kita setiap manusia kan punya peran-perannya masing-masing ya di dalam kehidupannya, terutama misalkan perempuan gitu, perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai istri, untuk menerapkan kreativitas ini, supportnya itu harus dari segi apanya sih supaya langkahnya itu benar-benar kuat gitu, benar-benar enggak semangat di awal doang gitu. Ya itu konsisten. Kayaknya konsisten. Jadi konsisten itu ketika kita lagi nggak pengen juga ya dipaksakan gitu ya. Ya harus konsisten. Itu konsisten itu kan sesuatu yang yang harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan. Itu konsisten. Mau tidak mau harus dilakukan. Oh iya, paling terakhir deh, ketika Aba menilai seseorang itu kreatif atau tidak, itu benar-benar dari hasil pengamatan Aba secara intens dan lama waktunya meneliti orang tersebut sampai dikatakan kreatif, ataukah ketika melihat sebuah karya yang itu kayaknya ini nggak cocok deh atau ini kurang bagus deh, jadi disebutnya nggak kreatif gitu. Ya ditilai dulu pola pikirnya bagaimana, cara mengerjakannya bagaimana sehingga menghasilkan kreasi. Ya pasti membutuhkan waktu yang lama lah, nggak sembarangan kita menilai manusia orang. ini nilai enggak, tapi pasti ada melihat dulu nih pola pikirnya gimana, lalu prakteknya gimana, lalu saya nggak menghasilkannya gimana gitu. Itu pasti menjadi sebuah penilaian dan pengamatan agar kita tidak salah menjustifikasi orang gitu. Dan apakah ketika menilai sesuatu itu untuk orang yang ditilai itu berbenah ataukah tujuannya? Apa beda-beda tergantung orang? Ya itu akan menjadi sebuah inspirasi dan motivasi dalam hidup apa sebenarnya. Orang saja bisa begitu, masa kita enggak gitu kan. Orang itu aja manusia, masa kita manusia nggak bisa kan gitu. Ya itu akan menjadi sebuah motivasi dan inspirasi. Oh iya,
Oh, ini paling terakhir deh, paling terakhir, mohon maaf. Tentang visi visi BNS Group itu tentang apa ya? Memaksimalkan potensi bergerak dengan visi. Itu maksudnya gimana sih? Tolong dijabarkan sedikit. Soalnya Ibu tertarik dengan kalimat-kalimatnya. Itu apa namanya? Kan setiap manusia itu memiliki potensi. Potensi manusia itu pasti beda-beda. Nah, dari potensi itu kan kita bisa mengetahui potensi kita. Potensi kita itu apa? Lalu setelah mengetahui potensi kita, pasti kita memiliki tujuan, pasti memiliki visi misi. Nah, lakukanlah visi misi yang kita miliki dengan potensi yang ada pada diri kita, disinkronkan antara tujuan dengan potensi kita, sehingga nanti menghasilkanlah kreasi, menghasilkanlah produk, menghasilkanlah karya. Itu sebenarnya. Bisa juga langkah ya, kita mengetahui potensi dulu, nanti kita ketika sudah ada potensi kita memaksimalkan untuk membuat karya, kemudian karya itu sesuai atau enggak nih tujuan kita apa nih, menginfluence orang tuh apa, terutama misalkan untuk diri kita sendiri dulu, ketika di share kan jadi bareng-bareng gitu ya, bergerak di visi yang kita yakini, nilai-nilai yang kita yakini, begitu ya. Terima kasih Abah untuk kali ini membahas kreativitas. Mudah-mudahan yang denger juga semakin bisa mengimplementasikan daya kreatif, daya cipta mereka ya. Dan tentunya menjadikan kehidupan ini jadi lebih baik dan menghasilkan banyak-banyak ahli gitu ya.